Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul 'azim. Ibu kepala sekolah SMK 15 yang kami muliakan, Bapak dan Ibu guru yang sama-sama kami hormati, dan terutama kepada penceramah pada hari ini yaitu Kiai Haji Adam Anhari SPD MA yang sudah ada di tengah-tengah kita, yang insyaallah akan memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah dan kudrat Allah kita sama-sama dipertemukan dan bisa hadir di tempat yang mulia ini. Dua kalinya tak lupa salat beserta salam kita sampaikan ke pangkuan beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan dan kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Bapak dan Ibu, mungkin tidak akan panjang lebar, saya selaku MC ataupun moderator dalam kesempatan kajian kali ini, karena ini kajian yang keempat untuk kegiatan kita, yaitu kamus muslim atau kajian muslim, kamus SMKN 15, kajian muslim SMKN 15, yang insyaallah hari ini kita akan diisi oleh Kiai Haji Adam Anhari SPD MA, anggota Komisi Fatwa di MUI Jawa Barat. Insyaallah akan mengisi di tengah-tengah kita, karena pada hari ini kita juga bertepatan di bulan Ramadan dan kita sudah masuk di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita bisa memanfaatkan momentum yang sangat luar biasa yang mungkin tentunya Ramadan ini belum tentu kita dapatkan di tahun-tahun yang akan datang. Maka untuk itu maksimalkan. Bahkan Rasulullah di 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggangnya, ya, untuk apa? Yaitu untuk memaksimalkan lebih fokus ibadah dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Maka tentunya kita kesempatan kali ini di 10 hari terakhir ini juga mudah-mudahan kita bisa menggapai berkahnya bulan Ramadan, juga bisa mendapatkan berkahnya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Mungkin tidak akan panjang lebar, kita akan menyaksikan dan kemudian nanti bisa manifestasi dengan tema manifestasi syukur sambut hari kemenangan yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Adam Anhari SPD MA. Kepada beliau kami persilahkan. Dan perlu diketahui ini kita nanti ada live YouTube mungkin ya, jadi nanti pakai, jadi insyaallah kita akan masuk di channel YouTube-nya SMKN 15. Kepada beliau kami persilahkan. Ini aja suara karena YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, ibu-ibu, bapak-bapak, para pendidik. Saya sering menyebutnya kelompok yang akan pertama kali, golongan pertama kali yang akan masuk surga itu guru. Rada bungah pemilik itu gentehnya. Kenapa saya katakan kelompok yang pertama kali dipanggil oleh malaikat? Ieu sanes hadis jijeunan abdi we sorangan. Tapi didasarkan kepada keterangan-keterangan hadis tentu saja. Siapakah mereka? Mereka yang membimbing manusia ke jalan kebaikan. Mereka yang menuntun orang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Ini super banget Bapak Ibu. Makanya tidak salah kalau saya katakan guru adalah kelompok pertama yang insya Allah tentu setelah para nabi dan rasulnya ulah sok hayang miheulaan deui. Setelah para nabi dan rasul serta para syuhada. Nah, guru-guru inilah yang insya Allah menempati tempat terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bubuka nama itu minangka apersepsi, nah gitu. Saya juga sama guru, Bu. Tapi saya sudah meninggalkan guru ruangan 7x8 meter sejak 2014 dan sampai hari ini saya menikmati dunia luar saja. Gurunya guru semesta saja. Walaupun memang tentu saya menikmati saat-saat kebersamaan dengan rekan sejawat dalam membimbing anak-anak kita. Hadirin, rekan-rekan guru yang dirahmati dan dicintai Allah, Ramadan ini bulan yang paling mulia, kita sepakat itu. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa di Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Qur'an itu dipastikan akan memperoleh kemuliaan. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Quran pasti akan mendapat kemuliaan. Kita sebut saja beberapa hal. Bapak Ibu, menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini mudah-mudahan nanti nyambung dengan manifestasi syukur, menyambut kemenangan. Taringgeus menyambut kemenangan tinggeus hayang lebaran buru-buru itu. Memang sakedap deui nyatanya. Saya tinggal 9 hari lagi dari mimitian dinten Sabtu. Ibu-ibu bapak-bapak mah seuseurna dinten Ahad. Tesawios da sami-sami keneh lebaran tanggal 1 Syawal. Bapak Ibu, menurut Ibnu Abbas, Al-Quran ini turun secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu di malam kemuliaan. Kita sebut dengan sebutan Lailatul Qadar. Diabadikan di dalam Quran, namanya pun Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu bapak sudah pada hafal semua. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Al-ayah. Secara utuh, kata Ibnu Abbas, tentu berdasarkan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 juz, 114 surat, 6.292 ayat berdasarkan qiraat Hafiz, dan 1.027.000 huruf berdasarkan hitungan Imam Syafi'i, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang kita sebut dengan Baitul Izzah. Dari situ kemudian Quran turun kepada Nabi dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, kurang lebih 23 tahun. Saya katakan semua yang bersentuhan, berhubungan dengan Quran dipastikan kemuliaannya. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia, penerang dari petunjuk itu, dan pembeda antara hak dan batil. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Walaupun bulan Ramadan tidak termasuk Ashhurul Hurum. Apa Ashhurul Hurum? Bulan-bulan haram. Ada berapa bulan haram itu Bapak Ibu? Ada tekeda di waler wiosku abiba di waler nadi dasanes evaluasinya. Ashhurul Hurum, 4 yang diharamkan di dalam Quran adalah pertama bulan Zulqa'dah, kedua bulan Zulhijjah, ketiga bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Ini adalah Ashhurul Hurum. Ramadan tidak termasuk di dalamnya. Tapi Ramadan disebut oleh Nabi Syahrun Mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu sekalian, di bulan ini nggak akan didapetin tuh di bulan yang lain. Bapak Ibu membaca satu huruf, harfun minal Quran, satu huruf dari Quran, dibalasnya 1 kali 10 kali 700. Di bulan yang lain cuma 1 kali 10, satu huruf. Di bulan ini dengan kemuliaannya, maka membaca satu huruf diganti oleh Allah. Ini bukan karangan saya, karangan Kangjeng Nabi, sabda langit, disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya. Ibu-ibu memberi, bahasa dina Nabi, bahasa Kangjeng Rasulnya kan begitu. Seorang yang memberi berbuka bagi orang yang saum, tentu dalam waktu buka sanes berang-berang, memberi buka 1 butir kurma dan seteguk air, pahalanya sama dengan pahala orang yang puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Sok ka pasar baru ibu-ibu meser kurma 3 kilo mah pikeun teh hiji sanes kitu tangkosna. Ini sebuah kiasan, sebuah majas bagaimana keutamaan dari bulan ini. Kenapa sangat mulia seperti itu bulan Ramadan? Gara-gara Quran turun pada bulan itu. Kemudian apalagi Bu, Bapak sekalian? Malam diturunkannya Quran disebut dengan Lailatul Qadar. Bagaimana derajat malam itu?
khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan, alias lebih baik daripada 83 tahun. Can aya di dieu anu umurna 83 pasti ge tos pangsiun. Ya. Rata-rata di sini umurnya masih umur-umur harapan bangsa insyaallah. Hanya sebagian yang saya lihat harapan tanah air. Hadirin, siapa yang bisa hidup 83 tahun lebih? Jarang hari ini. Tapi ketika kita di malam itu melakukan aktivitas ibadah, tanda kesyukuran kita kepada Allah. Bayangin Bapak Ibu, ibu bersodakoh di malam itu dengan sodakoh yang seikhlas mungkin keluar dari hati kita. Tong seueur-seueur teuing lah 1 juta weh. Ari ngitung sodakoh teh tong leutik atuh. 1 juta hari ini sudah sama dengan 100.000 tahun 80. Saya kuliah di IKIP SPPT 80.000 Pak semester. Siapa yang masih satu angkatan dengan saya? Angkatan 89 saya di IKIP waktu itu. Made in IKIP ayeuna jadi UPI, Universitas Patilasan IKIP sarua keneh lah. 1 juta hari ini nilainya begitu rendah. Rasanya dulu tahun 90-an menyebut nilai 1 juta teh, wah. Saya beli Vespa pertama kali kendaraan yang saya miliki Ustad. Nepi ka kiwari dipiara keneh, jadilah anak Vespa. Dulu hanya 800.000. Ayeuna kaget hargana sabaraha? 35 juta, Mang Aceng. 35 juta bayangin. 100.000 waktu itu tinggi nilainya. 1 juta ayeuna. Di malam itu kita berinfak bersodakoh dengan nilai yang terbaik misalnya. Bayangkan seolah-olah Bapak Ibu bersodakoh selama 83 tahun lebih, alias lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Membaca Quran, bersodakoh, berzikir, beristighfar di malam itu. Maka nilainya dilipat gandakan ku Allah. Kenapa? Karena di malam itu turunnya Al-Quran. Saya katakan setiap yang bersentuhan dengan Quran dipastikan kemuliaannya. Terus siapa lagi? Jibril alaihi salam, malaikat yang disebut di dalam Quran berkali-kali. Gara-gara beliau ditugaskan Allah untuk membawa Quran kepada seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka derajat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Dalam surat Fatir di awal-awal disebutkan malaikat teh ngagaduhan jangjang bu. Imam Ibnu Katsir menyebutkan kemuliaan malaikat itu dilihat dari berapa banyaknya jangjang. Aduh, serada nyer-nyeran ka dieu tah. Tapi sawios ketak da moal waka di opi, Bu. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Tad nalika ngadangu masna wa sulasa wa ruba' teh sanes ayat jang nikah poligami teh. Tapi itu menyebutkan kata Allah, ada malaikat yang memiliki sayapnya 2, ada yang memiliki sayapnya 3, sayapnya 4. Ibnu Katsir menyebutkan malaikat Jibril mah 36 sayapnya, Bu. Dan itu menunjukkan malaikat yang paling mulia, gelarnya Ruhul Qudus, Ruhul Amin di dalam Al-Qur'an. Gara-gara apa seperti itu? Gara-gara Allah menugasi beliau menurunkan Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi yang mendapat kemuliaan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menjadi nabi paling mulia di antara ribuan nabi dan puluhan rasul. Gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran diturunkan kepada beliau menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang Allah berikan turunkan kepada para nabi dan rasul. Terus apalagi Bu, Bapak sekalian? Nabi kemudian menyampaikan kepada umatnya, siapa yang paling mulia di antara kalian? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Tidak mesti jadi ustazah ibu-ibu. Ya. Gelar ustazah dan gelar ustaz itu tidak bisa didapatkan dari bangku perguruan tinggi, Bu. Termasuk saya disebut kiai. Kiai teh paling tidak ada 2 syarat teteh cenah. Ima cek saha cek balad abila. Kahiji syaratna naon boga pasantren. Alhamdulillah gaduh pasantren. Alit-alit ge di Cijerah di ditu. Terus nu kaduana naon cek balad simkuring teh. Kaduana cenah ari jadi kiai mah kudu nyandung cenah. Tah bab nyandungna rada hayang gitu maksud teh. Bapak Ibu sekalian, gelar itu bukan dari perguruan tinggi loh, ustaz. Apalagi kalau ustaz di Arab itu, di Jazirah Arab itu, ustaz itu gelar profesor itu. Al-ustaz, di orang makan guru ngaji Iqra wae disebut ustaz. Di sana al-ustaz itu adalah profesor, al-ustaz, ad-doktor. Misalnya ada guru saya, Syekh al-ustaz ad-doktor Muhammad bin Fuhaid misalnya di Madinah. Profesor ustaz itu, Bu. Nah, tidak harus menjadi ustaz mengajarkan Al-Quran itu. Wajib ada mengajarkan Al-Quran ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya katakan wajib karena didasarkan kepada keterangan banyak hadis. Kepada siapa wajib mengajarkan Quran? Kepada anak-anak kita. Saya tambahin bukan wajib lagi. Tambahannya wajibul kudu. Wajib pisan maksudnya. Mengajarkan Quran kepada anak kita. Sebagai manifestasi tanda kesyukuran kita kepada Allah, Allah menganugerahi kita keturunan, maka menjadi kewajiban bagi kita mengajarkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Dan jadilah ibu serta bapak menjadi hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Nabi khairukum. Sebagai umat Kangjeng Nabi yang paling mulia. Gara-gara apa? Gara-gara mengajarkan Quran. Ustaz, kumaha rek ngajarkeun da kuring wae teu bisa macana. Nya eta mah wayahna kudu diajar. Sampai hari ini Bu, saya masih mengajari bapak-bapak yang usianya 60 tahun ke atas. Baru Iqra 2 da teh Bu. Istri saya nya kitu sabalikna Bu. Ngajar nini-ninu geus nini-nini, tong disebut nini atunya nin umur 65 tahun ke atas. Subhanallah. Saya katakan saya memberi apresiasi bagi mereka yang walaupun sudah sepuh, Allah beri hidayah bagi dia untuk mau belajar Al-Quran. Tidak banyak Bu, ibu-ibu sepuh, ya kategorinya nu tadi teh geningnya, umur-umur harapan tanah air baru memulai belajar Al-Quran. Tong ditanyakan, ari kamari kamana wae, tantong kitu Bu, karunya teh nyiniran. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Bukti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Al-Qur'an ini. Parantos hatam kan ibu-ibu, bapak-bapak. Maksudnya sasih ayeuna. Bayangkan ibu kepala menghatamkan Quran Bu. Artinya kita membaca 1.027.000 huruf.
Subhanallah. Menurut Imam Syafi'i itu, kalikan 10, kalikan 700 di bulan ini. Makanya orang yang bersentuhan dengan Quran, dekat dengan Quran, saya pastikan dia adalah orang yang baik. Walaupun tidak menjadi ukuran tetap. Banyak orang yang hafal Quran tapi nipu. Ayah. Banyak yang memiliki sekian lembaga Quran tapi kemudian digugat oleh banyak orang. Saya tak usah menyebutkan namanya. Digugat gara-gara investasi, lain gara-gara Quran, gara-gara investasi bodong. Tak usah saya sebutkan. Tapi sekali lagi dengan kedekatan dengan Quran, maka orang itu menjadi mulia. Ini manifestasi yang pertama dari rasa syukur kita. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita dengan Al-Quran. Dan insya Allah saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang sudah demikian lekat berinteraksi dengan Quran ini. Kemudian hadirin, bagaimana manifestasi syukur yang sesungguhnya? Menyambut sebentar lagi hari kemenangan, saya ingin menyampaikan ada 3 manifestasi syukur kita kepada Allah secara umum. Para ulama menyebutkannya, yang pertama adalah manifestasinya dengan bil jinan, dengan hati kita. Mensyukuri sesuatu itu harus dimulai dari hati. Ibu bersyukur punya suami, itu harus dari hati. Bapak punya istri, bersyukur diberikan oleh Allah istri, walaupun tidak sesuai dengan kriteria ideal. Pan hayang nama ideal, gaduh bojo tehnya. Naon idealna gaduh bojo? Bojo pertama anu solehah. Yang kedua turunan darah biru, Raden atanapi Eneng. Aden jeung Eneng teh Aden anak maung, Eneng anak munding teh Bu. Mantak sok loba teuing ieu nya. Kemudian yang ketiga geus mah soleh, turunan Raden, beunghar deui, anak tunggal dari seorang sultan. Enak teh bahasa loba sultan teh nya. Nu beunghar disebut sultan, waradul. Aya sultan nu nipu segala rupa. Terus kemudian apa lagi? Ini kriteria ideal. Soleh, beunghar, turunan raja, geulis kawanti-wanti, endah kabida-bina, kan hayang opat eta. Tapi sing horeng ku Allah tuh diberena teh mung 2 kriteriana teh. Naon? Nya atuh tong hiji teuing nya atuh 2 gitu nya. Kahijina geulis, kaduana soleh, geus cukup. Tong hayang nu sejen. Nah, ketika Allah berikan itu kesyukurannya harus dimulai dari hati kita. Syukrun bil jinan, dengan kolbu kita selalu ada di dalam hati kita nilai syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah pasangan yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata masih banyak orang yang masih belum ku Allah diberi pasangan. Di sini masih ada? Oh, masih adanya. Keun we mudah-mudahan wasilah barokah Ramadan yang tetapi sing ngarekes ka Allah ya 10 malam terakhir nyungkeun secara khusus naon ngadoana, ya Allah jodoh gitu. Lebih banyak kita menyebut insya Allah malaikat mencerong ka urang tak dikabul ku Allah ngan kudu sabar. Encan wae geuning geus lewat sabaraha Ramadan dihususkeun ngadoa sing sabar. Sabab boleh jadi Allah memberikannya nanti pada waktunya yang sangat tepat. Dan masih keneh ujian bisa jadi.
Kemudian yang kedua, manifestasi syukur itu adalah bil lisan, sering menyebut kita, sering berzikir kita, paling tidak dengan ungkapan-ungkapan tahmid. Alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semua kita yang terucap itu adalah alhamdulillah. Nabi menyebutkan hidupnya seorang mukmin itu ada di antara dua keadaan. Ajibtu li amril mu'min, kata Nabi, aku ajib, aku heran dengan kehidupan seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara, ketika dia diberikan oleh Allah berupa kelapangan, maka dia akan memperbanyak syukurnya, dan itu sangat baik buat dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara, ketika Allah suatu ketika diuji dengan kesempitan, maka apa yang dia lakukan? Dia bersabar atas itu semua. Tunjangan sertifikasi can cair-cair. Sabar weda, insya Allah pasti ayah. Lancar kan Bu? Insya Allah lancar. Alhamdulillah tuh. Yang terucap adalah alhamdulillah. Bil lisan kita. Karena sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian, dibuktikan dengan lisan ini tanda kesyukuran. Nabi menyebutkan bersyukurnya seorang mukmin dengan mengucapkan ungkapan kalimah thayyibah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, ini dua kalimat yang luar biasa. Tapi kita sering kali lupa Bu. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani alal rahman, kata Nabi. Ada dua kalimat yang sangat ringan di bibir, sangat berat ketika ditimbangan amal kelak mizan, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Osok itu 100 kali sadinten Bu. Halo? Nyetek kedahlah di aku ayeuna we. Siap. Tah lamun ceramah bukber teh model kieu. Tapi tenan naon, alhamdulillah kita memberikan bagian dari kesyukuran kita kepada Allah. Sebentar lagi Allah akan memberikan kegembiraan dalam beriftar. Yang ketiganya, manifestasi dari syukur itu semua adalah bil arkan, dengan seluruh anggota badan kita. Bil jinan, bil lisan, bil arkan, ini adalah manifestasi kesyukuran kita. Apalagi sebentar lagi bil lisan, bil jinan, bil arkan, bil lisan, bil arkan, bil lebaran sakedap deui. Insyaallah. Bapak Ibu, saya sampaikan tahniah kepada ibu dan bapak sekalian. Saya tadi menyampaikan Bu, ibu dan bapak adalah kelompok manusia yang insya Allah akan dipanggil pertama kali di surga nanti. Ibu dan bapak guru sekalian, terima kasih Bu Kepala, bapak dan ibu sekalian, Ustadz yang mendampingi saya hari ini. Semoga ibadah Ramadan tahun ini dicatat Allah sebagai Ramadan terbaik sepanjang hayat kita. Manfaatkan waktu, ada 10 hari lagi. Waktu ini boleh jadi adalah waktu-waktu terakhir, karena 1444 Hijriah tahunnya akan datang. Boleh jadi kita tidak akan mendapatkannya, karena kita sudah mudik ke kampung kita yang sebenarnya. Mudik hanya dikenang saja Bapak Ibu oleh sanak keluarga dan sahabat-sahabat, karena kita sudah ada di alam keabadian. Oleh karena itu, yuk ada waktu 9 hari atau 10 hari ini untuk memaksimalkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan sama-sama doa ya Ustaz ya. Menjelang berbuka, doa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada doa syukur yang dicatat oleh Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Ini apalagi bagi mereka yang usianya di atas 40 tahun Bu. Doa orang yang usianya
40 tahun ke atas, ini doanya. Sederhana. Apa itu? Redaksinya begini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah hafal mungkin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li. Ada dua redaksi. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Karena pada ayat sebelumnya ada redaksi yang hampir mirip. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadikas salihin. Nah, saya katakan kenapa ini khusus bagi mereka yang bukan khusus dalam pengertian kudu, sementara yang di bawah usia 40 tahun tidak membaca ini, sanes gitu. Tapi dalam redaksi ayat Al-Quran disebutkan hatta idza balago asyuddahu wa balago arba'ina sana, secara spesifik. Sehingga ketika sudah sampai usia dewasanya dan sudah sampai pada usia arba'ina sana, 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura. Nun Gusti. Leres tos adan itu. Hayu orang doa ke Allah. Baik, sekarang kita berdoa sambil nanti kita doa iftar kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma lakal hamdu, Allahumma walakas syukru, Allahumma alhamdu wasyukru, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, wilujeng iftar, wilujeng berbuka saum, semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.